Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togianto Nugroho dari Prodi Teknik Industri kelas TI 21G. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan integral pada kehidupan sehari-hari dan teknik industri. Baik, langsung aja. Pertama-tama kita harus mengenali dulu apa itu integral. Nah, integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inverse diferensiasi adalah operasi utama dalam kalkulus. Lambang integral kita bisa lambangkan seperti ini. Baik. Nah, di situ untuk penerapan integral pada kehidupan sehari-hari dan teknik industri itu kita bisa lihat bangunan, gedung, perusahaan yang ada di kota besar ataupun kawasan industri. Nah, di situ ada penerapan konsep integral. Di mananya? Nah, di situ yaitu saat pada perancangan dan pembangunan gedung atau perusahaan itu kan kita dibutuhkan seorang arsitek. Tentunya para arsitek merancang bangunan menggunakan metode matematika. Salah satunya yaitu integral. Nah, untuk penerapan integral membantu para insinyur dan arsitek untuk mengetahui volume dan luas suatu bangunan. Untuk menghitung luas bidang datar, rumusnya kita gunakan yang ini. Integral B A Fx dx. Pakai rumus yang ini ya, untuk menghitung luas bidang datar. Nah, selain itu juga seorang arsitek atau insinyur juga menghitung suatu volume benda atau objek. Dalam menghitung volume pada integral kita menggunakan rumus ini. Volume sama dengan pi integral BA X pangkat 2 dy, atau volume sama dengan pi integral BA dalam kurung FY dalam kurung pangkat 2 dy. Gitu ya. Karena kan seorang arsitektur dan juga atau insinyur untuk membuat suatu bangunan pasti perlu pengukuran dan juga ketepatan dalam menggunakan suatu lahan atau tanah dan juga volume suatu bangunan agar agar lebih terbentuk dan juga tidak sembarangan. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal untuk penerapan integral pada bidang arsitek atau bidang industri ini ya. Baik, langsung aja kita ke contoh soal untuk menghitung luas bidang datar. Di sini sebuah bidang tanah akan dihitung luasnya untuk dibangun bangunan yang dibatasi oleh bangunan lain. Dengan kata lain, bidang datar yang dibatasi oleh garis di mana garis tersebut Y sama dengan 2X tambah 3, X-nya 1 dan X3. Nah, ini X1 ini untuk nilai A. A-nya X sama dengan 1. Nah, ini untuk nilai B. Baiklah, kita pakai rumus yang ini ya, yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Langsung aja kita masukkan. Oh bentar, sebelum kita masukkan ini kita menggambar dulu kita menggambar dulu grafiknya. Ini B, ini C, ini A. Jadi ini langsung aja kita masukkan integral B nya 3, A nya 1, Fx nya 2x ditambah 3 dx sama dengan, langsung aja 2x 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 3. Gini ya, langsung aja. Berarti 2x pangkat 2 per 2 tambah 3. Oh maaf, jadi ini kan ini ada dx, berarti ini jadi x ya. Ini juga jadi x. Nah, berarti jadi sebelum menghitung ini bisa dibagi, jadi berarti x pangkat 2 tambah 3x. 3 batas 1. Langsung aja kita masukkan untuk mengganti x-nya dengan ini, angka ini. X-nya 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 dikurangi x-nya berarti diganti jadi angka 1. 1
pangkat 2 tambah 1 pangkat 1 dikali 1. Langsung aja, 3 pangkat 2 9 tambah 9 kurangi 1 2 ya, jadi 2. Langsung aja kita jumlahkan 9 tambah 9 18, 18 dikurangi 2 berarti 16 satuan luas. Nah, jadi belahan yang akan digunakan menggunakan 16 satuan luasnya, kan tidak tahu, makanya ditulis satuan luas karena tidak tahu kita menggunakannya meter atau hektar atau yang lainnya kan, jadi kita menggunakan satuan luas. Nah, itu tadi penjumlahan untuk menghitung luas bidang datar. Itu agar caranya luas tanah tersebut dapat dibangun dengan akurat. Lalu kita ke soal nomor 2. Ini cara menghitung volume sesuatu benda atau objek. Baik, langsung aja. Di sini ada soal, ketika kita mencari volume sebuah kubah masjid yang daerahnya dibatasi oleh fx 4 minus x pangkat 2, sumbu x diputar 360 derajat terhadap sumbu x. Nah, jadi kita langsung aja menggunakan rumus yang ini. Langsung aja kita terapkan, kita ganti batas A nya 0, B nya 2. Langsung aja, B nya 2, A nya 0, X pangkat 2, berarti ini tinggal masukkan nilai ini 4 X pangkat 2 kurung pangkat 2. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, jadi kita harus perkalian silang terlebih dahulu. Nah, langsung aja kita masukkan nilai ini ke sini. Pi sama dengan integral 2 0 16 kurangi 8x pangkat 2 ditambah x pangkat 4. Langsung aja kita turunkan dx. Nah, langsung aja kita integralkan dulu, diturunkan dulu. Sama dengan 16x dikurangi 8 x 2 tambah 1 berarti 2 tambah 1 ditambah x pangkat 4 berarti x 4 tambah 1 per 4 tambah 1 2 0. Langsung aja 16x kurangi 8 per 2 bisa dibagi, berarti jadi 4x pangkat, maaf ini 8 tambah, berarti 8 per 3 ya, 8 per 3 x pangkat 3 ditambah 1 per 5 x pangkat 5 2 0. Langsung aja kita ganti x nya menjadi angka ini. Pi sama dengan 16 dikali 2 kurangi 8 per 2 8 per 3 maaf 8 per 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 per 5 dikali 2 pangkat 5 kurangi ini, kalau misalnya dimasukkan pasti hasilnya 0 ya, berarti langsung aja 0 biar lebih cepat. Kita langsung jumlahkan 16 kali 2 32 dikurangi 8 per 3 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2 4 8 8 kali 8
64 kan, per 3 ditambah 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 kali 2, 32 per 5. Kita langsung aja jumlahkan terlebih dahulu. Ini kan penyebutnya beda ya, berarti kita harus samakan dulu. Untuk samakan berarti tinggal langsung kali aja bisa. 3 kali 5, 15. Nah berarti ini yang tidak ada ini, berarti kita harus merubahnya menjadi 15. Berarti ini harus jadi per 15, berarti ini dikali 15, 32 kali 15. Langsung aja, ini 32 ini kan harus dikali 15 karena di sini tidak ada penyebutnya. 32 kali 15 berarti 15 kali 32 berapa ya? 480 dikurangi 3 dikali berapa agar 15, berarti dikali 5 ya, berarti ini dikali 5, ini dikali 5. 64 dikali 5 20 dan 320 ditambah 32, ini 15, ini 5 agar jadi 15 dikali 3, berarti ini 3, ini kali 3, 15, 32 kali 3 96. Nah langsung aja jawab 480 dikurangi 320 96, berarti jawabannya 256 per 16 per 15 maaf, per 15 pi. Nah ini jawabannya. Jadi volume suatu kubah masjid itu yang akan digunakan dengan volume segini. Nah itu gambaran penerapan integral dalam bidang sehari-hari dan juga dalam bidang industri. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan dan saya jelaskan. Semoga pada video ini bisa bermanfaat dan juga bisa membantu bagi yang menonton. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.